Perkenalkan, nama saya Adelia Soma Yunisha dengan NIM 15211171313113. Saya mahasiswa dari D3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Airlangga, Surabaya tahun ajaran 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus pada PTX, kecelakaan pekerja yang berhubungan dengan shift kerja. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja sendiri adalah sesuatu yang tidak terduga dan tidak diharapkan yang dapat mengakibatkan kerugian harta, benda, korban jiwa, luka, cacat, maupun pencemaran. Kecelakaan kerja sendiri adalah kecelakaan yang terjadi akibat adanya hubungan kerja yang terjadi karena suatu pekerjaan atau melakukan pekerjaan. Kecelakaan kerja sendiri dapat didefinisikan sebagai sesuatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula dapat menimbulkan korban manusia ataupun harta, benda tentunya. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian jiwa serta kerusakan harta benda. Selanjutnya, pada studi kasus ini saya membuat 4 tabel. Yang pertama, tabel diagram 1, analisis data kecelakaan kerja dengan shift pada pekerja bulan Januari sampai April. Yang kedua, tabel data diagram 2, analisis data kasus kecelakaan pada trafik dan industri bulan Januari sampai April. Dan yang ketiga, tabel diagram 3, klasifikasi tingkat luka pada karyawan dan outsourcing pada traffic incident bulan Januari sampai April. Dan yang keempat, tabel diagram 4, klasifikasi tingkat luka pada karyawan dan outsourcing pada industrial accident bulan Januari sampai April. Mula-mula, saya akan menjelaskan pada diagram pertama. Diagram pertama yang sudah tertera pada layar kaca Anda. Melalui diagram di atas dapat didapati bahwa industrial accident pada bulan Januari terjadi 23 kasus. Lalu mengalami penurunan pada bulan Februari dengan 18 kasus, namun ternyata terjadi kenaikan kembali pada bulan Maret dengan 19 kasus. Dan bulan April dengan 23 kasus. Selanjutnya, untuk traffic accident sendiri pada bulan Januari terdiri dari 14 kasus. Lalu mengalami penurunan pada bulan Februari dengan 9 kasus, namun naik kembali pada bulan Maret dengan 14 kasus dan bulan April dengan 15 kasus. Pada bulan Januari hingga April, kasus kecelakaan tertinggi pada karyawan maupun outsourcing yang bekerja pada shift 1. Pada diagram tersebut, dapat diketahui ketentuan shift sebagai berikut. Yang pertama, shift pagi dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Yang kedua, shift sore jam 3 sampai jam 11 malam. Dan yang ketiga, shift malam jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Dari pembagian shift tersebut, dapat didapati bahwa 1. Bulan Januari, shift pertama telah terjadi 16 kasus, shift 2 terjadi 12 kasus, dan shift 3 terjadi 9 kasus. Dan kedua, bulan Februari, shift pertama terjadi 13 kasus, shift kedua terjadi 8 kasus, dan shift ketiga terjadi 6 kasus. Dan yang ketiga, bulan Maret, shift pertama terjadi 16 kasus, shift kedua terjadi 11 kasus, dan shift ketiga terjadi 6 kasus. Dan yang keempat dan yang terakhir, bulan April, shift pertama telah terjadi 17 kasus, shift kedua terjadi 13 kasus, dan shift ketiga telah terjadi 6 kasus. Diagram 2 tentang analisis kecelakaan kerja pada trafik dan industrial bulan Januari sampai April. Diagramnya sudah tertera pada layar kaca Anda. Pada diagram di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab kasus penyakit terbanyak pada industrial accident yaitu 1.
Pada bulan Januari, karyawan terbanyak pertama pada penyebab kecelakaan adalah tersayat, terbanyak kedua tertimpa dan terkena zat, sedangkan terbanyak ketiga adalah terjatuh, tertusuk, dan terkilir. Lalu, untuk pekerja outsourcing, terbanyak pertama pada penyebab kecelakaan adalah tersayat dan terbanyak kedua adalah tertusuk, sedangkan terbanyak ketiga adalah tertimpa, terjepit, dan terbentur. Lalu yang kedua pada bulan Februari, karyawan terbanyak pertama pada penyebab kecelakaan adalah tertimpa, terbanyak kedua adalah tertusuk dan tersayat. Lalu untuk pekerja outsourcing, terbanyak pertama pada penyebab kecelakaan adalah terjepit dan terbanyak kedua adalah tersayat, sedangkan terbanyak ketiga adalah tertimpa. Lalu yang ketiga pada bulan Maret, karyawan terbanyak pertama pada penyebab kecelakaan adalah terjadinya tertusuk, terkilir, terkena zat, dan terjepit. Dan terbanyak kedua adalah tersayat dan terbakar. Lalu untuk pekerja outsourcing pada bulan Maret, terbanyak pertama pada penyebab kecelakaan terjepit dan tersayat sebanyak adalah yang terbanyak. Dan yang kedua adalah terjadinya tertusuk dan terciprat zat. Lalu yang keempat pada bulan April, karyawan pada bulan April terbanyak pertama pada penyebab kecelakaan adalah terbentur dan terbanyak kedua adalah terkena zat, terjepit, dan tersayat. Sedangkan terbanyak ketiga adalah terjatuh, tertusuk, dan tertimpa. Dan untuk pekerja outsourcing pada bulan April terbanyak pertama pada penyebab kecelakaan adalah tersayat dan terbanyak kedua adalah tertusuk, terkena zat, dan terbentur. Sedangkan untuk kasus penyakit pada traffic accident adalah pada bulan Januari, karyawan terbanyak pertama pada penyebab kecelakaan adalah terjatuh dan terbanyak kedua adalah tertabrak, menabrak, dan terserempet. Dan untuk pekerja outsourcing pada bulan Januari, pada traffic accident adalah terbanyak pertama penyebab kecelakaan adalah terjatuh. Untuk yang kedua, pada bulan Februari, karyawan terbanyak pada traffic accident bulan Februari adalah terbanyak pertama pada kecelakaan, terjatuh, dan terbanyak kedua adalah menabrak. Dan untuk pekerja outsourcing terbanyak pertama penyebab kecelakaan adalah terjatuh. Dan untuk ketiga pada bulan Maret, karyawan pada traffic accident terbanyak pada penyebab kecelakaan adalah terjatuh dan tertimpa. Sedangkan untuk terbanyak kedua adalah menabrak, sedangkan untuk terbanyak ketiga adalah tertabrak dan terserempet. Dan untuk outsourcing, terbanyak pertama pada penyebab kecelakaan adalah tertabrak. Lalu yang keempat, karyawan pada traffic accident bulan April terbanyak pertama pada penyebab kecelakaan adalah terjatuh dan terbanyak kedua adalah menabrak. Sedangkan outsourcing, terbanyak pertama pada penyebab kecelakaan adalah terjatuh. Akan menjelaskan tentang diagram ketiga. Klasifikasi tingkat luka pada traffic accident bulan Januari sampai April. Pada diagram di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat luka yang terjadi pada traffic accident bulan Januari hingga April yaitu yang pertama, traffic accident pada karyawan yang terkena asiden ringan sebanyak 26 kasus, sedangkan asiden sedang sebanyak 11 kasus dengan asiden berat adalah 2 kasus. Lalu untuk traffic accident pada pekerja outsourcing, untuk asiden ringan terdapat 10 kasus, untuk asiden sedang terdapat 2 kasus, dan untuk asiden berat terdapat 1 kasus. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa klasifikasi tingkat luka terbanyak terjadi pada tingkat ringan traffic accident pada karyawan yang terjadi pada bulan Maret, yakni sebanyak 11 kasus. Industrial accident bulan Januari hingga April. Pada diagram di atas yang sudah tertera pada layar kaca Anda, dapat disimpulkan bahwa tingkat luka yang terjadi pada industrial accident bulan Januari hingga April. Yang pertama, industrial accident pada karyawan. Untuk asiden ringan terdapat 34 kasus. Untuk asiden sedang terdapat 9 kasus dan untuk asiden berat terdapat 3 kasus.
Lalu untuk industrial accident pada pekerja outsourcing, asiden ringan terdapat 24 kasus, asiden sedang terdapat 10 kasus, dan asiden berat terdapat 3 kasus. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa klasifikasi tingkat luka terbanyak terjadi pada tingkat ringan industrial pada karyawan pada bulan April sebanyak 11 kasus. Dari banyaknya pekerja yang dapat mengalami kasus tersebut, dapat diberikan saran pengendalian yang dapat dilakukan oleh industrinya. Yang pertama, melakukan sosialisasi kepada pekerja mengenai bagaimana cara menggunakan benda-benda tajam dengan baik dan benar. Yang kedua, menjelaskan prosedur langkah kerja yang benar apabila menggunakan benda-benda tajam pada proses produksinya. Dan yang ketiga, memberikan stiker pada benda-benda tajam yang terbanyak, baik stiker peringatan bahaya maupun stiker langkah-langkah penggunaannya. Dan yang keempat, memberikan rotasi kerja kepada pekerja agar tidak terlalu lama menggunakan benda tajam tersebut dalam waktu yang lama. Apabila pekerja mengalami kelelahan dan tidak fokus sehingga akan menyebabkan terjadinya kejadian yang tidak diinginkan seperti kecelakaan, tersayat, ataupun tertusuk. Dan yang kelima, membuat peraturan mengenai kewajiban bekerja untuk meletakkan benda tajam seperti besi, paku, cutter, dan benda tajam lainnya kepada tempat yang telah tersedia dengan aman rapi. Sekian pemaparan dari studi kasus dasar epidemiologi TM11. Terima kasih.